God actually affect our health is not completely understood. Obesity and understood. Number 3, using internal conditions such as gut and weight. Which is the first one on sentence 10, which said your body needs some sugar for energy, but the rest is shared as fat. Second is on. I have one question for you. Can you tell me about example for baby sugar? Sentence is affected, freezing, drinking, communicate, inverted, associated, consuming. I will ask you a question. How do you determine the structure of the text, such as the thesis, the argument section, and others? Communicate, inverted, associated, consuming, edit, and developing. Is always located on the first paragraph of the text, and the argument on the next paragraph. First purpose of the text. The purpose of the text is to make my friends. Using relation process, for example, R, B, and 2. The paragraph is paragraph 1 and 2. Number 3, using internal. You mentioned language in the connectivity, in the fast connectivity. Yes. Use connectivity. For example, if, and, with, and all. In paragraph 4, 3, and 5. Paragraph 4, for example, on top of stability, education also provides financial. Can you read again of the text? That education is crucial for their growth and success in the future. Education is the food also for you. What is the conclusion of the text? Conclusion. Okay, I will answer for the question. From this text, we know that structure of the collaboration space with discussion the importance of education for the exposition text. The text is the importance of drinking water. Cause your body overheat and lead to constipation and kidney. That water is important for our health. In this text, there are many. Do you drink enough water every day, and how many glass do you have? The danger of social media. Most people use social media in one form or another. Dia udah pulang langsung kembali. Dia berat. Itu lahir seorang gadis cilik cantik nih. Putih itu anugerah dari Tuhan benar ya. Adalah sekarang bikinin air putih, pulang sekolah ada nyiapkan air putih gitu. Kalau enggak yang lain udah dapat. Nggak usah khawatir, nggak akan mengecewakan. Kemudian yang kedua, saya juga termasuk dari SK Bupati. Saya adalah anggota tim. Banyak orang gampang mengenali dirinya, mengenali orang lain, tapi dia tidak kenal dirinya. Menyalahkan orang lain gampang. Oh, lu salah. Sama seperti saya dari polisi. Oh, kamu salah deh. Kamu naik motor gak pakai helm. Ini satu untuk anak sekolah, tapi tiga untuk polisi. Tapi mudah-mudahan punya umur. Ya bilang manusia siklusnya lahir bahagia, bukan mati pasti itu. Tapi kalau sudah kita punya kader-kader, kalian sanggup nggak memberikan teman-temannya ini? Sanggup, tapi nggak mampu ya. Kalau ditanya balik nggak bisa jawab. Satu penyakit yang dari polisi itu ada perlindungan mental dan sebagainya, apakah ada perlindungan hukum gitu Pak? Itu aja Pak, yang dari saya, terima kasih. pertanyaan dunia ini. Anda lebih takut sama Tuhan apa lebih takut dengan manusia? Intervensi. Ada perlindungan dari polisi.
Sekarang undang-undangnya ada kan, undang-undang YLKI, undang-undang perlindungan konsumen. Itu kalian memberikan informasi kepada polisi, kalian dilindungi, dirahasiakan, alamat nama dirahasiakan. Tidak mungkin, tidak usah khawatir. Nanti caranya kalau kalian ada orang yang mencurigakan, kalau bandar itu ngasih Anda uang 50.000, belum ambil ini, tak kasih uang 50.000. Oke, mau, tapi catat nomor telepon saya sebentar, kamu telepon saya kasih kamu 1 juta. Itu hebatnya polisi kan? Yang bandar hanya berani 50, saya ngasih Anda 1 juta, uang pribadi saya. Caranya ambil uangnya, kalau disuruh ke sana, ketemuan dulu dengan saya, setelah itu saya kawal Anda sembunyi-sembunyi. Setelah ambil barangnya, bawa lagi ke yang nyuruh. Setelah nyebrang ke dia, anak kabur, saya tangkap dia, anak aman. Dia punya, anak dapat uang 1.100.000 dan sudah membantu ratusan nyawa di negara ini. Masa betul. Itu dulu pertanyaan bagus, jangan khawatir. Ingat kita hidup dalam dia ada Tuhan. Kreator yang seperti itu. Sedangkan saya banyak lihat di media sosial itu adanya konten-konten kreator yang membuat video tentang giveaway atau segala macam itu yang beredar di media sosial, kan banyak tentang giveaway seperti itu. Tapi sosial, Anda tahu semestinya itu mana yang editan, mana yang memang benar kontennya baik. Itu yang pertama, pilih dulu. Kemudian yang kedua, biasanya dari tim kreator itu mencegah ya. Kalau sudah yang tidak masuk publikasi pasti dia itu udah paling muncul sekali aja. Setelah itu sudah di-cat sama kreatornya dan penanggung jawab hukumnya sudah ada itu. Nah kalian membagi-bagikan sebuah kayak sembako gitu, kita nggak tahu apakah itu benar-benar sembako. Takutnya nanti konten-konten ini yang pura-pura membagikan ini, ketika itu harus dijatuhkan barangnya. Hati-hati, itu modus-modus narkotika juga banyak di dalamnya. Pak, sebenarnya jadi bertanya, sekarang kan ada itu peredaran yang bernama sistem tempel, yang dimana penjual dan pembeli itu tidak bertemu. Kalau misalnya kan ada tiang tuh ditempel aja di sana, terus si penjual itu bilang ambil di sini. Itu bagaimana cara Bapak menangani Pak? Saya bisa saja. IT. Bukan kalau saya patroli jalanan ini, tapi kalau di siber ada patroli siber. Begitu akan muncul transaksi-transaksi yang mencurigakan, itu sudah ditandai oleh Polri. Makanya ada aplikasi SWOT namanya di Polri. Dalam keadaan tertentu, nanti akan disosialisasikan sama Babin, sekolah pasti akan dikasih. Begitu kalian tekan SOS itu, kan sudah bunyi, polisi sudah monitor, dan sudah langsung di sana chipnya udah sana dibuka. Oh ini di pertigaan Bendungan kurang lebih 150 utara sebelah kiri. Nah itu, tidak usah khawatir untuk itu. Pemerintah kita sudah menyiapkan dan Polri juga sudah melaksanakan patroli siber. Makanya hati-hati kalian kalau kalian bikin hoax, bikin apa dan sebagainya, hati-hati meminjamkan AP, karena AP kalian juga bisa disalahgunakan, dipakai pesan. Dibilang, bos pinjam dulu nih, usahanya bapak habis, punyanya kakak habis. Lebih baik uang kasih 10.000, lebih baik diajak kak. Nanti ya bisa aja ini dicuri data kalian atau dipakai untuk hal-hal yang negatif. Itu untuk itu nggak usah khawatir, Polri sudah punya, kemudian aplikasinya sudah ada. Nanti kalau khusus kita nggak beritahu caranya membuka bahwa apa yang ada salah apa tidak, itu kan ada rahasia khusus. Kita tidak boleh mempublikasikan itu, tapi teknik penyelidikan cybercrime itu sudah ada. Don't worry, be happy. Oke? 35/2009, polisi punya wewenang 3x24 jam baru memberitahukan orang banyak. Kalau di undang-undang teroris, polisi punya wewenang 7x24 jam. Itu bedanya. Karena diatur di KUHP, diatur juga di undang-undang. Termasuk juga dengan ini ada yang ke IT. Tapi kalau dia pelecehan seksual umpamanya anak-anak, diatur juga dalam undang-undang wanita tentang perlindungan anak dan wanita. Selalu ada Yunto pasal sekian, Yunto pasal sekian. di Indonesia terutama sangatlah banyak gitu, dan kasusnya kepolisian dan juga masyarakat pasti bekerja keras bagaimana caranya menangkap atau menangani setiap kasus yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah setelah banyaknya kasus yang ada,
Tetapi tetap saja narkoba tidak dapat teratasi, tidak dapat kita memberantas yang namanya narkoba. Nah, kalau dari pihak polisi apa sih yang sebenarnya menyebabkan sulitnya terberantasnya narkoba secara banyak gitu Pak? Karena kasus yang kita dapatkan itu pasti sedikit demi sedikit. Terima kasih Pak. Kalau dulu polisi nangkap sampai 1 kilo, 2 kilo sudah. Kenapa masih selalu ada? Karena apa? Karena ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, itu akan selalu ada. Kemudian dalam penjaringan narkotika itu dia memakai sistem terputus. Sekarang namanya ada ini, kurir, ambil sana. Dia tidak mau didapat nama saya ini, nama saya itu tidak tahu. Begitu saya ambil, saya dulu, ada Pak, tadi di pos ambil Pak, saya kasih uang 50.000. Nah, polisi tidak ada jejak. Itu, tapi kalau sudah dapat sebelumnya komunikasi, begini caranya, foto diam-diam, DK-nya berapa, motornya, dan gitu, kita bisa buka. Itu pertama karena dia menggunakan jaringan terputus. Kemudian karena mental dari orang-orang itu yang lemah, Diinformasikan. di bawah pohon atau bawah apa, kemudian dia foto itu juga kalian foto, cepet, dia pas lewat siapa tahu rezeki itu. Selain Pak Agung, ini tadi ada orang kecil di sana. Kasih fotonya sana, siapa tahu itu ada TO saya. Oh ini TO dari banyak. Anda tahu lah, yang Anda bilang itu saya bisa menyelidiki. Nanti akhirnya kita bisa tangkap itu 1 juta kan? Itu untuk mengungkap yang banyak, polisi sudah banyak bisa mengungkap, bahkan polisinya sendiri. Perintah Kapolri dan Panglima TNI kalau oknum Polri yang mereka pecah. Itu upaya Polri. Gitu, tangan dulu. Oke? Iya Pak. Terima kasih atas. Terus, kemudian karena barang buktinya memang dipecah-pecah, kemudian ditaruh di mana-mana duluan, gitu. Kemudian karena mental ada orang-orang kita yang mau ikut bermain begitu. Dia tidak sayang sama generasinya. Hanya mementingkan diri sendiri dapat uang 50.000. Kemarin katanya, ini baru katanya kan ada itu yang di dalam bungkus-bungkus permen, dan itu misalnya ini tidak sengaja dikonsumsi oleh orang awam seperti kita yang tidak tahu bahwa itu adalah obat-obatan pengaruh. Nah baru dicek ternyata positif. Nah itu ada nggak sih seperti pengobatan atau mungkin apa itu? Karena kan kita kan tidak tahu kita yang mengkonsumsi apa, dan tiba-tiba pada saat dicek itu ternyata positif. Ada nggak penanggulangan dari hal tersebut? Terima kasih. Baik, benar? Pasti ada dan ada. Pasti ada dan ada. Yang terakhir sekarang Indo Cafe. Indo Cafe Sunset itu kan polisi diracun di dalamnya. Nah itu polisi sudah mengambil langkah, diamankan dan ditarik dari peredaran. Itu kayak Polri kalau sudah. Tetapi yang tidak diketahui, contoh kue atau permen di TK. Karena anak TK kita diracuni pakai snack kue untuk anak-anak TK itu. Ternyata setelah diselidiki ternyata narkotika. Nah kalau yang demikian itu, polisi akan mengambil langkah mengamankan semua produk itu, kemudian ada yang ini akan dipulihkan kesehatannya. Itu ada di samping secara medis dan ada juga secara non medis. Tapi saya tidak akan beritahukan karena kalau ada obatnya loh, saya coba aja. Saya tidak mau. Yang jelas dari pihak kesehatan, dari negara, Polri bekerjasama dengan Departemen Kesehatan sudah mengambil langkah-langkah untuk rehab perawatan dari anak yang kena menjadi korban narkotika ini. Itu polisi punya cara untuk membuktikan bahwa ini anak ini memang korban atau dia memang pelaku dari narkotika. Polisi punya cara. Ada di polisi itu di penyidikan namanya 60 pertanyaan kalau untuk orang yang jujur dan tidak jujur. Dari segi visual kita begini bicara tatap muka begini kita tahu. Saya bukan rasa satu. Kalau orang hanya ngomong, bicaranya matanya ke atas saja, itu sudah 90,9% orang bohong. Kalau kamu ngomong sama pacar kata begini, tapi kalau dia ngomongnya, ya saya kemarin di sana sama saudara sepupu, itu udah bohong. Mana itu pacar kedua itu? Itu bukan
sudah hasil penelitian ahli forensik di dunia yang selama 36 tahun mempelajari itu, ternyata kalau orang ngomong dia ngomong itu matanya pasti naik ke atas sana itu ya. Karena ini tidak bisa dirahasiakan gitu. Ya, tidak usah khawatir, polisi punya cara untuk itu. Polisi juga takut kalau menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Baik, paham? Oke, makasih. Yang lain? Mau izin bertanya Pak, untuk kita penyalahgunaan narkoba di generasi muda. Kita kan di kalangan khususnya anak SMA dan SMP sudah terdengar banyak penggunaan narkoba. Jadi bagaimana kita bertindak apatis atau tidak peduli terhadap ancaman yang terjadi ketika kita disuruh untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba tersebut? Kalau sudah bertindak apatis, masa bodoh dengan itu. Apa? Aku kasih penjelasan. Udah masa bodoh, cuma ayam, ini musik juga ini. Sebenarnya boleh begitu. Kita tidak boleh apatis. Karena itu kita hidup dalam semesta ini, kita harus berinteraksi. Ya, harus selalu berinteraksi. Paling sedikit memotivasi diri sendiri. Oh, ini tidak baik. Ini baik. Kemudian saudara lingkungan kita, seperti saya ngomong sekarang, nanti adik-adiknya beritahukan. Ini kelihatan mencurigakan, wah saya HP-nya sembunyian, jadi HP pengecut mulai sekarang. Ini perlu dicurigai. Kalau sudah sampai di rumah, masuk kamar, tutup pintu, kemudian HP-nya pengecut, ini perlu dicurigai. Orang-orang pelaku narkotika rata-rata seperti itu. HP-nya ditaruh di bawah bantal. Ya WA di bawah bantal ini. Tetapi di HP, di TV terdeteksi dia sinyalnya kan. Itu kita tidak boleh apatis. Kalau kalian generasi muda apatis, hancurlah negara ini. Generasi tidak boleh apatis, harus peduli. Ini kalau kita apatis ini, siapa yang akan menyelamatkan bangsa dan negara ini gitu. Nah ini modelnya. Rubah image itu, mindset, pola pikir dan seperti itu hilangkan. Kita harus generasi muda yang sekarang itu harus kreatif, inovatif itu. Ya, nanti kalau memang sudah masif ke depan orang taruh nempel barang biarin. Kemudian adiknya bawa bom, ini udah pukul aku ini. Katanya ada intelijen yang membantu dalam penangkapan. Apakah itu benar? Dan jika itu benar, apakah bagaimana cara menjadi anggota dari badan intelijen tersebut? Kita cuma dari belakangnya begini, nanti polisi yang menggeledah, jangan kalian menggeledah karena bukan pasal kalian. Karena hanya polisi yang boleh melakukan upaya apa? Paksa. Dan bagaimana caranya menjadi anggota itu? Yang pertama belajar yang baik. Tapi tata tertib sekolah. Tamatkan dulu jadi anak SMA, rajin buka Google. Sekarang ada kesempatan, begitu ada kesempatan bisa daftar diri, gitu loh. Jangan percaya dengan calo pakai uang ini, jangan. Itu oknum-oknum tertentu. Pemerintah sekarang sudah kaya government, sudah bersih. Jangan percaya dengan itu. Saya mendengar tentang nomor darurat. Ada nggak sih nomor darurat untuk kita di sini? Misalnya mengalami kejadian yang berbahaya seperti itu di jalanan, kita dapat menghubungi nomor apa? Makanya nomor darurat kan sudah ada. Pembelangkaran 118, kalau tangan 143 ada. Kalau Polri 911, ya 991 gitu. Itu nomor darurat itu. Tapi ada juga aplikasi, nanti akan dikasih ke sekolah-sekolah. Aplikasi Sotu, nanti teman-teman itu aja. Kalau kalian sudah di HP, kalian sudah masuk aplikasi itu, nanti begitu melihat kejadian yang kecelakaan, kebakaran atau rampok, kalian tidak diketahui oleh orang itu. Tekan, sudah polisi yang terdekat, AP polisi yang terdekat di radius itu sudah tahu. Dia langsung datang. Kemudian nanti sumber yang menginformasikan itu akan dapat reward dari Kapolres, dari Kapolri gitu. Kalau nilainya tinggi, makanya tidak usah khawatir. Mudah-mudahan nanti saya koordinasi dengan Bapak nanti biar dibawakan ditempel di sini ya aplikasinya itu. Tolong di-download kalau di HP. Tidak merugikan itu, justru menguntungkan itu. Kemudian kita lihatnya. Ingat di Bali itu, maaf kalau yang non itu di Bali ada 3 dunia itu.
Punyo yang pertama itu Dano Punyo, punyo yang kedua Widya Punyo, punyo yang ketiga itu Dharma Punyo. Kalau yang tadi itu namanya Dharma Punyo, kewajiban kita menolong sesama kita. Itu loh. Kayak saya ini Widya Punyo karena saya membagikan ilmu pengetahuan. Kalau saya punya uang saya kasih duit, namanya ini Dharma Punyo. Oke, yang lain? Siapa kita? Saya sehat, saya sehat, saya bahagia, saya sukses. Selamat narkoba. Jadi di sini saya ingin membacakan sebuah pidato. It's an honor of me to deliver a source of all that us express our gratitude to the Almighty God for help and blessing He has given to all of us. My respect to all is the first of any important meal you shall eat during the day. It can be hard to eat breakfast if you are busy, but keep your first meal of the day can offer the rest of your day.